Katakan bagaimana kamu ingin bekerja sama. Luyan menyalahgunakan dana perusahaan dan secara ilegal memindahkan aset perusahaan. Sudah termasuk tindak pidana. Tapi di pembukuan perusahaan aku tidak menemukan bukti apapun darinya. Aku ingat sebelumnya di akun komputer pribadinya. Aku pernah melihat catatan transaksi yang relevan ini kemungkinan besar adalah bukti kunci untuk menuduhnya. Aku ingin kamu menyalin data ke flash disk ini. Serahkan padaku. Bisa. Apa syaratmu, sebutkan harganya. Suchen, kamu benar-benar pikir semua yang aku lakukan hanya untuk uang. Aku sudah kembali. Aku kira kamu tidak ada di rumah. Mana lagi aku bisa berada? Menggunakan komputermu untuk menonton drama sebentar. Wei Wei, tutup matamu. Cepat tutup. Bisa buka mata sekarang. Wei Wei, maukah kamu menikah denganku? 11 tahun yang lalu adalah kamu. Sekarang juga kamu. Aku ingin merawatmu seumur hidup. Maukah kamu memberikan kesempatan ini padaku? Aku pikir sebelumnya, memang ada beberapa kesalahpahaman. Aku sudah bilang padamu, aku sengaja mendekati Wenwan. Untuk urusan pengadaan peralatan medis grup Wen. Sekarang aku tidak percaya lagi dengan ucapanmu itu. Dengarkan dulu aku sampai selesai, tapi aku tidak melakukannya. Karena aku tidak ingin kamu lagi merasa tersakiti. Jadi aku mencarinya. Untuk meminta bantuannya. Bantuan? Aku ingin mentransfer semua saham yang aku pegang. Sepenuhnya kepadamu. Temannya adalah yang mengerjakan ini. Aku mentransfer lebih dari 90% saham. Sepenuhnya kepadamu. Ini adalah seluruh asetku. Bagaimana, cukup tulus tidak? Wei Wei. Dulu aku hanyalah seorang anak miskin. Tidak ada yang mau peduli padaku. Hanya kamu. Yang setia menemaniku tanpa keluhan. Aku sangat berterima kasih dan tersentuh. Ayahku adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Ibuku sudah meninggal sejak lama. Kamu adalah orang di dunia ini. Orang yang paling penting. Menikahlah denganku. Dia bahkan rela membagikan uang yang paling dia pedulikan kepadaku. Di dalam hatinya dia mencintaiku, kan? Tunggu sebentar. Aku akan memeriksa lagi. Tidak ada yang mengangkat. Siapa yang mengirim pesan padamu sebegitu malamnya? Telepon pengganggu. Oh ya, saat aku baru masuk tadi. Aku lihat kamu gelisah. Apa kamu tidak enak badan? Tidak. Baguslah, besok aku ajak kamu makan enak. Lalu kita jalan-jalan cari cincin nikah dan beli gaun pengantin. Lagi pula ini pernikahan pertamamu. Kita harus serius. Luyan, Ada apa? Kenapa kelihatannya agak tidak senang? Tenang saja. Kita akan selalu bersama. Luyan, aku mencintaimu.
Wei Wei, jangan salahkan aku. Mereka yang memaksaku. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Aku sudah ke rumah Luo Wei. Tetangganya bilang dia punya utang besar. Sekarang dia sedang bersembunyi dari penagih utang. Pantas saja dia punya uang untuk membeli rumah kembali. Bahkan bisa mengeluarkan 4 juta. Ternyata itu uang Luo Wei. Jadi dokumen pinjaman itu. Sepertinya Luyan yang menipunya untuk menandatanganinya. Awalnya aku pikir dengan mendapatkan flash disk aku bisa menuntutnya. Sekarang bahkan orangnya pun tidak bisa ditemukan. Oh, kalian di sini. Pak Qin tidak perlu terlalu tegang. Aku hanya ingin bicara beberapa kata dengan istriku. Kalau tidak tahu orang bisa mengira dia istri Anda. Bagaimana tidak bisa menemukan Luo Wei ya? Kamu kalah. Aku sudah menyelidiki apa yang kamu minta. Aku menemukan dokter yang mendiagnosis Luo Wei sebagai janin cacat. Dia menerima uang dari Luyan dan berbohong. Jadi dia? Jadi yang dikatakan Luyan adalah kebohongan. Anak itu sehat. Dia tidak ingin Luo Wei melahirkan anak itu. Dia menipunya agar dia mau melakukan aborsi. Binatang? Apakah Luo Wei masih belum ditemukan? Sekarang para rentenir dan pihak terkait sedang mencari kemana-mana. Baru-baru ini, kasus pencucian uang ilegal dengan jumlah besar. Pelaku kasus masih belum diketahui keberadaannya. Polisi sedang berusaha sekuat tenaga untuk menangkap para pelaku. Ternyata dari awal sampai akhir, dia hanya memanfaatkanku. Aku tahu kamu di sini. Tempat kita bertiga sering main waktu sekolah, jangan mendekat. Uang ini bukan aku yang pinjam. Lalu kenapa aku yang harus membayar? Kenapa kamu memaksaku? Simpan saja penjelasanmu untuk polisi. Kalian semua penipu. Aku tidak akan percaya siapapun lagi. Di dunia ini sudah tidak ada apapun yang membuatku ingin bertahan. Semuanya hilang, Wei Wei. Kamu tidak ingin membela anakmu. Ini hasil tes kehamilanmu, semua normal. Bukan seperti yang dia katakan tentang janin cacat. Jika kamu bunuh diri, siapa yang akan bertanggung jawab atas kematiannya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Janinnya normal semua. Kenapa ya? Anak ini juga anaknya. Kenapa dia melakukan ini? Wei Wei. Luyan melamarku, lihat. Luyan cepat juga ya, aku tidak peduli. Saat kalian tunangan, aku mau duduk di meja utama. Saat kalian menikah, aku mau jadi satu-satunya bridesmaid. Aku belum menerimanya. Cincinnya dia yang memaksaku untuk menerima. Masih banyak hari ke depan. Aku harus mengujinya perlahan. Kenapa matamu? Angin di sini terlalu kencang. Aku sangat senang untukmu. Sekarang sudah lulus banyak pasangan yang putus. Luyan bisa melamar di saat seperti ini sungguh bagus. Kalau aku juga bisa menemukan pacar yang mencintaiku seperti itu, kamu sangat hebat. Pasti akan ada. Tapi kalau aku menikah, aku tidak bisa menjadi bridesmaidmu lagi. Kamu masih saja keras kepala. Kamu jelas-jelas sangat menantikan untuk menikah dengannya. Jiang Cheng ini sangat besar ya. Aku benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Kamu dan Luyan berasal dari kota yang sama, dia bisa tinggal. Kenapa kamu tidak bisa? Persaingan di bidang farmasi sangat ketat. Aku takut tidak bisa menemukan pekerjaan yang memuaskan di sini.
Bagaimana kalau kamu bekerja di Su Corporation? Sungguh, kamu benar-benar baik. Kamu tidak punya masa depannya. Wei Wei, kamu adalah teman terbaikku seumur hidup. Aku benar-benar berharap kamu bisa menemaniku selamanya. Kalau begitu, bisakah aku menjadi seperti kamu? Pasti bisa. Luo Wei, selama bertahun-tahun ini, kamu dengan sengaja menemaniku. Hanya untuk menjebakku. Dan mengambil segalanya dariku. Bukan begitu. Dari Luyan yang mengontrolku secara mental. Sampai kalian berdua memberiku obat. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Atau Luyan yang memaksakan keinginannya padamu? Di hadapan cinta, manusia itu buta. Dulu adalah aku, sekarang adalah kamu. Cintamu yang mendorongmu ke dalam jurang. Dan juga mendorongku ke dalam jurang. Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jadi kamu juga tidak boleh dengan mudah mengakhiri hidupmu. Hidup itu baru ada harapan. Kenapa kamu sendirian mencarinya? Dia sekarang dipojokkan oleh Luyan. Bagaimana kalau dia menarikmu untuk bunuh diri? Aku kan baik-baik saja. Maksudku kalau kamu kenapa-kenapa. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada ayahmu? Untungnya baik-baik saja, untungnya baik-baik saja. Wan Wan, ada sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan padamu. Kecelakaan medis tahun itu. Apakah ada rahasia lain? Kamu sepertinya tidak seperti biasanya. Kalau hanya gagal operasi plastik biasa, aku tidak mungkin mencoba bunuh diri. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau saat itu tidak ada kamu, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Jadi Kak Suceng, kamu janji padaku, pastikan dia hancur reputasinya ya. Nah, aku bilang sekarang bagaimana hubunganmu dengan Luo Wei? Kudengar dia punya banyak utang. Sedang bersembunyi dari penagih utang. Dia sudah beberapa kali menggugurkan kandungan karena kamu. Apakah masih bisa hamil lagi nanti? Aku bilang ya wanita seperti ini. Lepaskan saja hubunganmu dengannya, paham? Nah, kudengar pacarmu sekarang adalah Putri Dekan Wen. Aku bilang anakku memang hebat, nanti, kalau ada waktu. Bawa dia ke sini biar ayah lihat, seperti apa Putri Dekan Wen. Seperti apa rupanya. Jangan bicara balik badan.
Luyan? Halo? Halo Wan Wan, kok seharian tidak kelihatan? Kamu kemana? Aku ada urusan keluar dengan teman. Jadi sekarang kamu sendirian ya? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Ada apa nak? Dekan Wen tadi rapat konsultasinya sangat menarik. Banyak yang kupelajari, terima kasih terima kasih. Dekan Wen, halo kamu siapa? Operasi pacarku dulu yang Anda lakukan. Hari ini sengaja datang untuk berterima kasih membawa sedikit hadiah. Tidak perlu maaf ya. Saya ini terlalu banyak bertemu orang. Ada beberapa yang tidak ingat. Ini pacar saya. Karena perawatan Anda sembuh dengan sangat baik. Kebetulan dia sama seperti Anda, Marga Wen. Kebetulan sekali ya. Maaf, aku masih ada urusan. Aku udah ngomong sama ayahku sedikit. Nanya ke ayahku soal alat-alat kecantikan. Kata ayahku rencana pembeliannya ditunda. Aku bilang oke aja. Mama Cheng Cheng, aku nggak mau hidup sama dia lagi. Dimanapun dia pergi. Aku nggak mau hidup sama dia lagi. Udah dipikir baik-baik belum? Istriku nggak mau ikut, aku pulang, mau ikut kamu apa? Mama, aku pasti bakal pisah sama Luyan. Beberapa waktu lagi aku rencana bawa Keke ke luar negeri. Kamu nggak ikut sama kita. Istriku ngapain ikut kamu? Kamu siapa sih? Yingzi, kamu pikir baik-baik ya. Umur kamu udah berapa, masih mau cerai? Masih ngarepin orang luar ini yang bakal jagain kamu. Nanti kalau kamu udah nggak bisa gerak, yang jagain kamu pasti pasanganmu. Udah deh. Nanti jangan sampai mama yang jagain kamu. Kamu. Benar. Iya, dulu emang aku yang salah. Tapi kita udah hidup bareng hampir seumur hidup. Kamu nggak perlu ribut sama aku cuma karena hal kecil. Ayo pulang sama aku. Ayo. Mama, kamu udah dipikir baik-baik. Lagi mikir apa sih, serius banget? Nggak ada, kamu datang, duduk dulu. Aku datang bawa kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Teman ayahku punya beberapa salon kecantikan. Sedang beli alat-alat medis. Meskipun kebutuhan mereka nggak terlalu besar. Tapi untungnya cukup banyak. Gimana caranya biar Om mau bantu aku? Gunung Qingcheng. Ayahku lagi liburan di sana. Meskipun dia nggak sembarangan bantu orang. Tapi kalau mantunya yang minta, pasti dibantu. Aku tahu kamu sama Sucheng belum cerai. Kamu cuma perlu pura-pura lamar aku di depannya. Biar dia tenang. Mungkin aja ini bisa berhasil. Tapi ada syaratnya. Tunggu sampai kamu melamarku. Harus segera bercerai dengannya. Baik, aku setuju. Ngomong-ngomong, aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Aku sudah sampai, kamu di mana? 5666, aku meninggalkan pintu terbuka untukmu. Kejutan? Aku juga punya kejutan besar untukmu. Luyan, semua yang kamu lakukan padaku akan kubalas 100.000 kali lipat. Luyan,
Bagaimana bisa kamu? Kenapa tidak bisa aku? Hotel ini bukan milikmu, aku bisa tinggal di sini sesuka hati. Cepat lari, Luyan menemukanku tidak apa-apa. Kembalikan, kamu mau masuk penjara bersama anakmu yang kriminal. Dasar perempuan jahat. Kamu pikir keluarga lu mudah ditindas? USB-nya aku taruh di brankas lemari buku di ruang tamu. Passwordnya adalah 1226. Baru sekarang aku benar-benar mengerti. Selama ini, pria seperti apa yang aku cintai. Sucheng, maafkan aku. Aku akan membayar untuk semua yang telah kulakukan. Menanggung konsekuensinya. Serahkan. Kenapa dia ada di sini? Bukankah Wenwan mengajaknya ke Gunung Qingcheng? Jangan terus tersesat. Kamu sedang melakukan kejahatan. Aku memang meremehkanmu. Kamu pikir selama ini aku dengan rela hati tinggal di sisimu. Kamu dengan tenang menikmati perawatan dan perhatianku. Setiap hari bersikap sombong dan angkuh. Pernah mempertimbangkan perasaanku. Keluarkan. Apakah ini alasanmu untuk melakukan kejahatan? Kamu merasa tidak adil. Tapi itu karena kamu sendiri memilih untuk menekan sifat aslimu. Mempertahankan citra sempurna. Kenapa kamu mendekatiku dulu? Dan kenapa kamu berpura-pura menjadi suami dan ayah yang baik selama ini? Kamu lebih tahu daripada siapapun. Kilyarkin. Mimpi. Ambil itu. Luyan. Lepaskan tanganmu. Kamu baik-baik saja. Tidak terlukakan. Baik-baik saja. MA, apa barang yang aku minta sudah kamu dapatkan? MA, kamu harus bantu aku. Katakan temani aku main peran. Tidak menyangka Luyan punya kebiasaan seperti itu. Wenwan ini anak yang sangat malang. Hei Wanwan, Luyan sudah menemukanmu, cepat pergi. Aku aman, kamu gimana? Aku baik-baik saja, kamu cepat lari. Mengapa kamu menipuku? Mengapa jadi selingkuhan orang lain? Aku sangat mencintaimu, kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Wanwan? Wenwan, aku bawa, jangan buang-buang waktumu lagi. Aku tidak akan membiarkan kamu menemukannya. Aku sudah mengirim video ke ponsel Wenwan. Sudah diblur tapi kamu pasti bisa mengerti. Perusahaan sudah berganti nama, aku bukan debitur. Semua informasi bisa dilihat online. Tolong jangan telepon aku lagi. Gugatan. Lihat siapa yang akan dikenai oleh pengadilan. Wang Hao, kamu mau apa? Aku sudah bicara jelas dengan Wenwan. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Aku akan terbang ke luar negeri sore ini, tidak akan kembali lagi. Kamu tidak perlu seperti ini. Kalau mau hidup jangan banyak bicara. Wang Hao, jangan sembarangan. Di Hotel Rongcheng ini ada banyak CCTV. Wang Hao, kamu mau bawa aku kemana? Di sini kan tidak ada CCTV, jangan terburu-buru. Yang terjadi antara aku dan Wenwan itu, semua salah paham. Dia tidak mencintaiku, aku juga tidak mencintainya. Tenang saja, aku terbang jam 4 sore, aku akan segera pergi. Kamu tidak mencintainya, tentu saja aku tidak. Kamu memang binatang. Tunggu dulu. Ini ada 4 juta semuanya untukmu. Wenwan juga untukmu. Kamu pernah masukkan. Kamu beli rumah dengan uang ini. Kamu dan Wenwan hidup bahagia bersama. Bagus kan?
Kamu masih mau lari? Aku bahkan rela kehilangan nyawaku asal bisa membunuhmu. Luyan, kamu baik-baik saja. Wei Wei. Aku merasa pusing hampir sesak napas. Aku akan membantumu istirahat di sana. Luyan, apakah kamu masih ingat saat kita baru masuk kuliah? Mereka semua merendahkan aku, mengejekku karena aku berasal dari daerah kecil. Hanya kamu yang tidak merendahkan aku. Kamu memujiku cantik, mengajakku ke salon kecantikan, membelikanku baju dan tas yang bagus. Aku tahu itu semua palsu. Tapi itu menghabiskan semua uang saku kamu. Dulu untuk membelikanku sepatu ini. Kamu hanya makan roti kukus selama sebulan. Kamu bilang aku lebih cantik dari gadis-gadis kota. Kamu akan membuatku tinggal di rumah besar. Sejak saat itu aku bersumpah. Aku akan bersamamu selamanya. Aku merasa tidak enak badan. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Apakah kamu tahu cara-cara debt collector? Jika kamu masih baik padaku seperti dulu, mungkin aku bisa membantumu melunasi utang. Tapi kenapa kamu malah menghitung-hitung? Kamu tahu itu, kesempatan terakhirku untuk menjadi seorang ibu. Kamu tahu aku sangat menginginkan anak ini. Saat kamu merencanakan operasi aborsi untukku, apakah ada satu saat pun kamu memikirkan aku? Luyan, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Kamu bilang, kita akan bersama selamanya. Mari makan. Makanlah, buka mulutmu. Bahkan makan sendiri saja, tidak bisa kamu jadi idiot ya. Seandainya kamu mati saja bersama Luo Wei, atau lebih baik, makan nasi pangkis bersama Wang Hao. Lebih baik daripada menyusahkanku. Aku benar-benar sial 7 turunan. Kasih makan anakku dulu baru masak untukku, aku mau makan daging. Aku ada yang mau bicara. Apalagi yang bisa kita bicarakan? Sebagai seorang wanita kamu, bahkan tidak bisa punya anak. Apa muka kamu masih bisa hidup di dunia ini? Kamu memukulku. Luhua, perjanjian perceraian. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bercerai denganmu. Sayang, dokter bilang hari ini bisa melepas perban. Ibu, nenek, Kik, kakak, selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun.
Ayo kita foto bersama. Oke, siap 3, 2, 1. Keju. Pak Lu, hari ini kan hari pernikahanmu. Kok masih sempat menemani aku? Kondisi mental istriku sering-sering gila. Dia ngerti apa tentang romantisme. Istri. Selamat ulang tahun pernikahan kelima. 5 tahun lalu aku tidak punya apa-apa. Hanya bisa beli cincin perak biasa ini. Sisa hidupku, aku akan ganti satu persatu untukmu. Pak Lu? Benar-benar kamu ya, Pak Lu? Ayo. Kebetulan sekali aku perkenalkan. Ini istrimu Sucheng. Hari ini adalah hari pernikahan kami yang kelima. Ini muridku tahun lalu Lulu. Istrimu cantik sekali. Boleh aku foto kalian berdua? Ayo. Lulu, kita mau pergi itu. Temanku sedang makan di dalam. Aku duluan makan dengan mereka. Istri. Lihatlah bulan malam ini. Indah sekali kan? Dini hari tadi di jembatan ini di belakangku, ada seorang wanita terjatuh ke air diduga ingin bunuh diri. Wanita itu adalah direktur utama grup Su Cheng. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Su Cheng diduga menderita penyakit jiwa. Orang gila ini benar-benar membawa malapetaka. Siapa sih yang tidak tahu diri malah menyelamatkannya? Anak masih pingsan, kamu jangan banyak bicara. Setiap hari mencari kematian keluarga Lu. Tidak beruntung memiliki menantu seperti ini. Harus bercerai. Saya tidak akan meninggalkan Su Cheng. Seumur hidup saya. Akan selalu setia padanya. Kamu saya pukul. Kenapa kamu memukul anak? Jangan pukul anak. Sadar saja suatu hari nanti orang gila ini akan membunuh seluruh keluarga, kamu akan puas. Ayah, jangan bertengkar di sini, mari bicara di luar. Saya akan bertengkar di sini biar dia tahu. Ayah Su Cheng perlu istirahat. Selamat pagi, Dokter Lu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Dokter Lu masih ingat ulang tahun saya. Jangan sungkan. Kopi di atas meja, Dokter Lu. Hidung yang kamu buat untuk saya sangat suka. Teman saya juga ingin melakukannya. Tapi nomor kamu sulit untuk dijadwalkan.
Bisakah saya menambahkannya untuknya? Maaf, peraturan rumah sakit kami. Tidak boleh memberikan kontak pribadi jika Anda membutuhkan. Anda bisa membuat janji dengan resepsionis kami. Dokter Lu sangat tampan. Tapi nomornya sangat sulit untuk dijadwalkan. Karena itu saya harus menemukannya. Sangat bagus. Guru Lu, kapan saya bisa makan di rumah kamu? Kapan saja. Di sini. Tidak seperti di rumah. Sangat iri dengan istri guru. Dia memiliki cincin berlian yang besar. Ini sebenarnya dibeli untukmu. Guru Lu, kamu serius? Tapi ayahnya bukan orang pentingmu, kamu rela meninggalkan istri cantik dan kaya ini. Orang penting apa? Semua ini saya dapatkan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nona Suluka, kamu sudah membaik. Anda bisa pulang, tapi frekuensi halusinasi kamu semakin tinggi. Disarankan untuk segera berkomunikasi dengan keluarga untuk memastikan keselamatan kamu dan keselamatan semua orang. Istri. Istri, kamu sudah bangun. Jangan sentuh saya. Istri, ada apa denganmu? Kamu tenang dulu. Aku melihatmu dengan Lulu itu. Lulu. Maksudmu Lulu muridku yang tadi ada di sampingku. Ada apa dengannya? Luyan, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apakah kamu lagi berhalusinasi? Kamu beri aku 1 menit. Kamu duduk dulu, tenang, oke, cuma 1 menit. Kamu duduk. Tunggu aku sebentar. Aku baru saja minta orang ambil rekaman kamera ruang operasi, lihat. Istri, lihat. Pak Lu, aku selalu merasa operasi hidung yang dilakukan Profesor Zhao. Bentuk hidungnya tidak pas. Aku malah merasa hidung ini cocok dengan bentuk wajahmu. Lalu tiba-tiba kamu masuk. Istri. 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 Maaf. Tidak apa-apa. Apakah kamu akhir-akhir ini tidak istirahat dengan baik? Tidak apa-apa. Dokter Lu, rapat yang seharusnya jam 3:30 sore perlu ditunda.
Ya tunda saja. Tidak perlu ditunda. Kamu cepat pergi, pasien menunggumu. Aku bilang Luyan kamu tidak bisa karena penyakit jiwa ini. Setiap hari mengganggu pekerjaan ayah. Suceng sekarang perlu istirahat, jangan bikin ribut di sini, cepat pulang. Benar-benar tidak tahu sudah berapa kali sial. Bertemu dengan si pembawa sial ini, ayah jangan bilang lagi. Meskipun Suceng sakit, aku akan selalu menemaninya. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu sibuk saja. Kamu harus minum obat dengan teratur. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayah kenapa tiba-tiba datang ke sini? Transfer aku 10.000 lagi, butuh 10.000. Mau ngapain jangan tanya. Transfer ke aku, oke nanti aku transfer. Istri aku pergi dulu. Dari kondisi penyakit sekarang harus minum obat tepat waktu. Ikuti pengobatannya istri. Kamu harus minum obat tepat waktu. Baru halusinasi bisa membaik. Sampai rumah. Pelan-pelan, Ibu, Keke. Ibu sangat merindukanmu. mereka bilang ibu sakit. Ayah juga bilang ibu sakit. Ibu sudah jauh lebih baik. Ini. Selama ibu sakit, Luyan sudah mendaftarkan anak ke TK. Sudah 2 hari masuk tapi. Tapi apalagi tapi. Aku akan ambil obat dulu. Cucuku masuk TK elit kenapa? Perusahaan keluarga sebesar ini. TK elit saja, tidak mampu padahal sekarang sudah masuk. Kalau antar jemput kalian tidak bisa. Aku yang antar lagi pula kamu sekarang sakit. Sering marah-marah. Aku takut kamu melukai Keke. Aku? Ibu. Guru bilang, anak-anak harus banyak terkena sinar matahari agar tumbuh sehat. Ibu juga begitu. Baik. Ibu temani kamu ke halaman untuk berjemur. Halo ayah. Lu Laoshi. Saya ada pertanyaan, ingin meminta pendapat Anda. Masuk. Lu Yisheng suntik wajah masih harus merepotkan Anda. Lu Laoshi, kalau tidak ada hal lain saya pergi dulu. Oh ya, bagaimana kabar Suceng? Jangan khawatir, sudah banyak membaik. Gigit. Halo ayah, bagaimana kabarmu di luar negeri? Aku baik-baik saja tapi kamu. Mengingat kondisi kesehatanmu saat ini, tidak cocok untuk duduk di posisi direktur grup. Istirahatlah di rumah, temani Keke dengan baik. Lama tidak berjumpa Xiao Juzi. Kenapa kamu kembali? Beberapa waktu lalu aku bertemu dengan Paman Su di Amerika. Dia bilang kamu akhir-akhir ini kurang sehat. Dan bertanya, apakah aku mau kembali untuk membantu mengelola sushi. Kamu baik-baik saja. Aku tidak baik. 10.000. Jiwan menantu perempuan sudah kembali. Sudah kembali. Lihatlah, tempat tinggal saya sekarang. Bagus enggak? Lihat rumah sebesar ini, tinggal sesuka hati. Sekarang saya sudah sukses, tahu enggak? Anak saya sebentar lagi jadi direktur. Ayah, Saya ini. kenapa mereka ada di sini? Kenapa baru pulang nggak ada aturan?
Dia pikun gak ingat orang. Ini pamanmu. Ini tantemu paman besar Jiang Yang. Di dapur itu paman ketigamu. Maksud saya, kenapa mereka bisa ada di rumah saya? Sekarang anak-anak libur saya ajak mereka. Bawa anak-anak jalan-jalan ke kota. Menginap di hotel mahal. Rumah ini cukup besar untuk mereka. Lagian gak lama seminggu aja. Ke mana? Ambil makan. Sayang, kenapa mukamu begitu? Mereka yang gambar mainanku juga diambil. Kenapa kamu cerewet banget sih? Lagian dia nggak sering datang. Huzi Erhua. Mainan apa yang kalian suka ambil aja. Anggap aja rumah sendiri. Ayo kita pergi. Kamu mau ngapain? Bantulah paman ketiga masak di dapur. Mbak Zhang mana? Sudah dipecat. Dia dipecat, siapa yang masak untuk kita? Paman ketiga bisa ada keluarga sendiri. Kenapa harus bayar orang luar? Di depan keluarga. Kamu nggak kasih muka sama sekali. Kalau ada tamu, kenapa nggak kasih tahu saya dulu? Kerabat datang ke rumah anak saya. Saya kasih tahu apa? Ini rumah saya yang dibeli tunai sebelum menikah. Kamu sudah menikah dengan anak saya. Milikmu adalah milik keluarga Lu. Sekarang saya sakit, saya butuh istirahat. Saya nggak peduli. Aku cuma bisa menjamu mereka semalam saja. Semuanya datang untuk membantumu, jangan tidak tahu terima kasih. Apa aku minta bantuan mereka? Aku bilang. Kenapa anakku menikahi orang gila sepertimu? Aku juga ingin tahu. Kenapa anakmu menikahiku? Bagus-bagus berani melawan. Halo, Halo sayang. ayahmu bawa banyak orang ke rumah. Kacau, aku nggak tahu harus gimana. Sekarang kamu pakai headphone dulu, santai aja. Aku cepat balik. Oke. Riking, aku kurang pisau ukuran 11. Kamunya ambilin dong. Oke Pak Lu. Mama, Kita keke hari ini sedih ya. Nanti kalau kita ke rumah orang. Harus sopan, jangan sembarangan pegang barang orang. Ngerti nggak? Mama bersihin dulu ya. Mama turun bentar. Sebentar lagi lanjut bersihinnya ya. Anak baik. Gimana lama nggak ketemu saudara-saudara? Anak bukannya. Kamu mau naik jadi direktur utama. Sibuk banget kok bisa pulang. Tante masih muda aja. Jiang yang udah lulus kuliah ya. Tinggi juga gimana? Aku bilangkan Luyan kita bisa diandalkan. Aku pesen hotel buat kalian, siap-siap ya. Aku antar kalian ke sana. Pesen hotel buat apa, di rumah kan muat. Kalian gak kasih tahu Suceng, langsung pindah aja. Suceng, siapa sih Suceng? Suceng tuan rumahnya. Semua orang termasuk aku harus nurut dia. Aku bilang, kamu ini nikah lupa bapak, dasar anak kurang ajar. Sia-sia aku besarin kamu. Mau pergi nggak? Siap-siap pergi, bawa daging asapnya. Abang, daging asapnya buat aku kan. Kamu bawa-bawa capek deh, tinggal aja nggak boleh makan daging asap lagi. Ayo pergi. Pergi dulu kak keempat. Kak keempat, setidaknya sisakan sup asam untukku. Aku bereskan dulu. Sayang, ini semua salahku. Ayahku sudah pernah bilang padaku sebelumnya, kalau dia ingin bekerja di rumah kita sebagai pembantu. Aku pikir dia orangnya baik dan dulu juga pernah menjagaku saat kecil. Jadi aku tidak menolaknya. Lalu kenapa ada banyak orang datang? Ini semua karena ayah suka pamer. Ternyata begitu. Sebenarnya 3 itu. Orangnya baik dan cekatan dalam bekerja. Dan putranya Jiang Yang ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaanmu.
Apa saja bisa jadi satpam juga tidak apa-apa. Kalau kamu merasa mereka berdua bisa dipercaya, mereka boleh tinggal. Terima kasih sayang, terima kasih Ketua Su. Aku sudah bukan ketua Su lagi. Ayah sudah bilang, aku harus beristirahat di rumah selama beberapa waktu. Seluruh keluarga Su adalah milikmu. Jabatan ketua hanyalah formalitas belaka. Aku tidak peduli apakah kamu ketua atau bukan. Aku hanya ingin kamu sehat dan bahagia. Oh ya air, aku sudah tuangkan untukmu. Jangan lupa minum obatnya, aku mau mandi dulu. Bukannya 4? Aku salah ingat. Hanya 1.000 juta yuan, aku tidak bilang tidak akan membayarnya. Bicara dengan hormat padaku. Di belakangku ada grup Su, masa aku akan kabur dari hutang? Kalian teliti baik-baik properti atas nama istriku. Bukan hanya 1.000 juta, 5.000 juta pun aku mampu bayar. Sayang, kenapa kamu ada di sini? Aku kena kecanduan kartu. Aku takut mengganggumu, jadi main di sini saja. Keberuntunganku sangat buruk malam ini, terus kalah. Aku baru saja, secara impulsif top up 5.000 juta Happy Beans. Kenapa kamu tiba-tiba bangun? Tidak tahu. Tiba-tiba merasa gelisah. Ayo aku temani kamu kembali tidur. Ayah, kenapa kamu tiduran di sini? Apa yang terjadi? Kenapa tidur lagi? Bangun-bangun langsung tidur lagi di sofa, ayo bangun. Semalam sudah tidur lebih awal, ada apa denganmu? Ada yang sakit? Bosan. Aku nggak ganggu kamu. Ayo bangun. Aku mau tidur di kamar. Makan juga jangan panggil aku. Biarkan aku mati kelaparan. Sudah kubilang obat nggak boleh sembarangan diminum. Nggak percaya obat apa sih? Obat nggak boleh sembarangan diminum. Sembarangan minum bisa bahaya. Obatmu. Punyaku? Dia beberapa hari ini kurang semangat. Dia bilang, obat kesehatan yang kamu minum itu impor, efeknya bagus. Setelah minum terus tidur. Bicaranya juga aneh-aneh. Aku mau lihat dia. Bukan 4 ya? Aku salah ingat. Kok kamu punya obat kayak gini, apa maksudnya? Di dalamnya ada kandungan halusinogen, siapa yang kasih? Apa itu bapak mertuamu yang brengsek? Aku langsung cari dia, Wei Wei. Kamu kan perempuan berpendidikan tinggi. Masa nggak bisa hadapi seorang kakek desa? Kalau nggak bisa ya cerai aja sama anaknya. Cerai. Halo? Wei 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 Wei. Menggoda pria yang sudah menikah, orang tuamu tahu. Nggak malu ya dia, Suceng pengecut ya. Urusan kayak gini malah manggil preman kayak kamu. Untuk hadapi orang brengsek kayak kamu.
Gak perlu Su Cheng turun tangan. Aku mau lihat cinta sejatimu seberapa kuat. Udah jangan berantem. Halo 110 ya? Ada yang jualan di hotel. Kamu jagoannya, tunggu aja. Aku nggak bakal diam. Brengsek. Udah jangan ribut. Kenapa cemburu? Kamu mengkhianati aku. Enggak kok. Terus kenapa kamu mau buka kamar sama Lulu si iblis itu? Dia datang ke aku buat disuntik. Terus kenapa dia lari waktu aku telepon polisi? Soalnya obat suntiknya juga dia curi pakai jabatannya. Kamu menganggap aku Su Cheng ya? Kenapa tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk disuntik? Harus menyewa kamar untuk disuntik. Sayangku yang bodoh, pikirkan dengan otakmu dong. Dia seorang perawat rumah sakit terlalu ramai dan banyak orang. Bagaimana mungkin dia bisa menyuntik di rumah sakit? Lihat siap, kali dia selesai menyuntik. Dia akan mentransfer uang kepadaku. Benar-benar. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, 10 tahun. Tidak ada sedikit pun rasa percaya seperti ini. Kamu juga tahu kita sudah 10 tahun bersama. Setelah 10 tahun kita bersama, beginilah cara kamu memperlakukanku. Cincin ini sudah lama ingin kuberikan padamu. Bukankah itu cincin yang sama dari postingan teman Su Cheng? Apa yang dimiliki Su Cheng kamu juga akan mendapatkannya. Di hatiku kamulah istriku yang sebenarnya. Aku sering berpikir, menyerahkanmu pada Su Cheng. Apakah benar-benar layak? Tentu saja layak, segala sesuatu milik Su Cheng. Segera akan menjadi milik kita. Ada orang yang mengatakan bahwa apa yang tidak dimiliki seseorang sejak lahir, maka seumur hidupnya, ia takkan pernah mendapatkannya. Mungkin ya. Ada beberapa orang, sejak lahir sudah memiliki segalanya. Lihat gadis itu, dia adalah teman sekamarku di Universitas Su Cheng, putri tunggal keluarga Su. Ketika kami berbicara di asrama dulu, dia pernah berkata, sejak kecil dia kehilangan ibunya, ayahnya sering berada di luar negeri. Jadi dia sangat mendambakan kehangatan keluarga. Pasti akan mengejar cinta sejati. Tidak akan mungkin menikah karena perjodohan keluarga. Dia belajar dengan baik dan sebagai anak tunggal, pasti akan mewarisi harta keluarga. Dulu aku butuh banyak usaha untuk bisa mendapatkan Su Cheng. Kamu juga menjadi sahabat terbaiknya. Dia bahkan memberimu pekerjaan. Aku juga mengandalkan hubungan keluarganya. Langkah demi langkah mencapai posisiku saat ini. Tinggal sedikit lagi. Kita akan berhasil. Selama bertahun-tahun, aku melihat kalian berpacaran, menikah, punya anak. Menjadi pasangan yang mesra di depanku. Kadang-kadang aku berpikir, suatu hari nanti, aku akan membawamu kembali padaku dengan terang-terangan. Pastinya. Di hatiku hanya ada kamu. Kalau aku mau selingkuh, ngapain aku sembunyikan darimu? Kamu pasti nggak berani. Dulu kamu pernah alami kecelakaan medis yang besar. Kalau bukan karena aku yang bantu selesaikan, kamu nggak bakal bisa seperti sekarang. Sudah. Jangan bahas yang sudah-sudah lagi. Kebaikanmu padaku selalu aku ingat. Su Cheng sudah dicopot dari jabatan direktur utama. Posisi ini pasti aku dapatkan. Kedepannya grup Su harusnya berubah jadi grup Lu. Ngomong-ngomong, masalah obatnya Su Cheng sudah tahu. Sayang. Waktunya minum obat. Suamiku, terima kasih selama ini. Selalu mengingatkanku untuk minum obat tanpa henti. Semua ini memang tugasku. Baik sekali, aku mandi dulu.
Halo. Di dalam tubuhmu terdeteksi kandungan obat halusinogen. Kadar lumayan tinggi, sepertinya hasil konsumsi jangka panjang. Terima kasih. Pasien ini, saya sudah lihat rekam medismu. Menunjukkan kamu punya penyakit kejiwaan. Kalau bukan karena konsumsi sendiri, kami perlu memeriksa obat yang kamu konsumsi. Kalau memang ada masalah rumah sakit, punya kewajiban melapor ke polisi. Aku pernah tes obat sebelumnya. Laporan tesnya nggak kubawa. Tapi obatnya aku bawa. Lebih baik tesnya di rumah sakit yang sama dan waktu yang sama. Tolong tes ulang ya. Semakin cepat semakin baik. Oke, aku usahakan secepatnya. Kok kamu punya obat ini? Di dalamnya ada kandungan halusinogen. Dia ambil sendiri dan minum. Setelah minum terus tidur. Hidup nggak ada artinya sayang. Waktunya minum obat. Ini cuma obat tidur biasa. Ada efek terapi untuk penyakit saraf. Jangan-jangan salah. Nggak, ini obat yang aku minum setiap hari. Waktu datang capek nggak lumayan. Adaptasi terutama karena perjalanannya terlalu panjang. Adik Yingzi, potonganmu bagus sekali. Muda itu enak. Berapa tinggimu? Tinggi badanku 178 cm Sanmei. Letakkan di sini, letakkan di sini. Aku bilang Yingzi cuci 2 apel. Ibu, Berapa 178 Bagaimana dengan cm Keke? badan 178 cm? aku sudah antar Keke ke TK. Ceng. Makan stroberi baru dipetik. Ibu duduklah. Makan didikannya bagus. Lihat Xiaoyang sangat berbakti. Tidak seperti beberapa orang. Egois menganggap orang sendiri sebagai orang luar. Lebih baik punya anak laki-laki, sayangnya keluarga Lu. Tidak punya keberuntungan itu. Jiangyang makan lebih banyak. Makan lebih banyak, makan lebih banyak. Jalanan macet sekali. Aku mana mampu beli. Pacarku yang belikan. Pacar ini performanya lumayan. Rumahku cuma 200 meter dari kantor, gak mungkin nyetir. Setiap hari di garasi berdebu. Gimana kamu sudah siap menikah? Kalau begitu kamu harus minta aku dulu. Nanti biar Keke jadi flower girl. Aku sih mau. Tapi urusan pernikahan. Harus lihat timing juga kan? Oh ya, jangan bahas aku. Gimana dengan urusan obatmu? Kamu sudah tahu soal obat itu. Kalian mungkin akan segera bercerai ya? Sedang diperiksa. Jangan jadi orang yang terlalu romantis. Kalau sudah ketahuan harus tegas. Jangan terlalu lembut hati. Laporan medis sudah jelas. Ada obat halusinasi dalam tubuhku. Tapi tes obat kedua, katanya normal. Apakah ada yang memberitahu Luyan? Jadi Luyan ganti obat. Tapi yang tahu semua ini hanya Luo Wei. Lu, risiko selingkuh denganmu terlalu besar. Harus waspada sama istri kamu, apalagi sama teman dekatnya. Mengingat kejadian terakhir di kantor. Hampir ketahuan sama istri kamu. Tapi kamu bisa mengubah rekaman CCTV dan lolos. Memang ada hikmahnya juga ya. Dikutip dari sumber, Ketua Su Grup Su Cheng mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Dan melepas jabatannya sebagai ketua. Penggantinya belum diumumkan. Mertuaku percaya padaku. Manajemen rumah sakit juga percaya padaku. Jabatan ketua ini pasti aku dapatkan. Tunggu saja, aku tidak akan mengecewakanmu.
Lihat pinggangmu seperti pengantin baru. Tidak terlihat tua sama sekali. Jangan bercanda. Aku lebih tua 2 tahun dari adik Yingzi. Jangan ngomong sembarangan. Permisi, apakah ini rumah Bapak Luyan Lu? Ada apa ya ini, acara ulang tahun perusahaan kami. Kami datang untuk memberikan hadiah kepada pelanggan setia. Bayar tidak, jangan-jangan penipuan ya. Bapak Lu adalah pelanggan setia kami. Ini gratis, tidak perlu bayar gratis. Berikan sini. Kalau begitu kami tidak mengganggu lagi. Baik, hati-hati di jalan. Gratis. Lihat-lihat dulu. Apa ini? Siapa itu tadi? Enggak siapa-siapa. Ayo Ma. Nenek. Sudah pulang keke. Sudah kuduga barang gratis enggak ada yang bagus. Kok kalian bisa sampai ke rumahku? Bukannya aku sudah bilang pasti bisa melunasinya. Kenapa masih begini? Aku cuma mau kenal rumahmu. Aturan di kasino luar negeri kamu tahu kan? Kamu masih punya waktu 2 minggu. Kalau belum lunas juga, bisa jadi masalah besar. Halo, ada apa? Aku lihat di bagian personalia, pengganti ketua bukan kamu. Apa? Sebenarnya ada hal yang belum aku beritahu. Aku curiga Luyan mungkin selingkuh. Dan mungkin dia sudah mengutak-atik obat yang selama ini saya minum. Melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya sudah menduganya. Inilah alasan sebenarnya saya kembali. Jangan terburu-buru. Kita pelan-pelan saja menyelesaikan masalah ini. Saya akan membantu menyelesaikannya. Jika hal ini benar terjadi, saya pasti akan membuatnya membayar mahal. Kondisi mentalmu belum pulih sepenuhnya. Jika bercerai saat ini kemungkinan besar, kamu tidak akan mendapatkan hak asuh keke. Mengapa setelah saya berusaha keras selama ini, orang luar malah yang mendapatkan posisi itu? Mereka sama sekali tidak menghargai saya. Apakah mereka memaksa saya untuk bertindak naked? Tenanglah, jangan melakukan hal bodoh. Jika tidak terpilih sebagai direktur grup, masih ada wakil direktur rumah sakit yang bisa diperjuangkan, bukan? Apa hal bodoh yang bisa saya lakukan? Mengajak Suceng mati bersama. Jangan-jangan kalau kamu kenapa-kenapa. Bagaimana dengan saya? Tenang saja. Saya tidak akan mati. Sebelum menguras habis keluarga Su. Sayang, Kenapa minum alkohol? sayang. Hari ini ada acara kumpul-kumpul rekan kerja. Minumnya agak banyak tapi saya tidak mabuk. Tenang saja. Bagus kalau tidak mabuk. Saya juga baru pulang. Tadi makan malam dengan direktur grup yang baru. Direktur grup yang baru sudah ditentukan. Saya terlalu sibuk dengan urusan rumah sakit belakangan ini. Sampai tidak mendengarnya. Itu adalah Kinmian, keluarga dekat kita. Bagus kalau keluarga dekat orangnya pasti bisa dipercaya. Sayang. Saya merasa belakangan ini sangat bersalah padamu. Kamu bilang kambuh lagi. Kamu bilang kondisimu tidak baik. Operasi di rumah sakit begitu banyak. Saya tidak punya waktu untuk merawatmu. Dan selanjutnya, saya mungkin akan lebih sibuk lagi. Karena saya akan mencalonkan diri sebagai wakil direktur. Tapi, katanya posisi wakil direktur sudah ditentukan. Dr. Zhao. Dokter Sao itu suamimu ya? Kok malah membela orang lain sih? Malam-malam nggak tidur ngapain di kamar sama tante? Aku lagi belajar bahasa asing sama tante.